Kenapa negara-negara Arab yang notabene saudara, serumpun, kaya raya, dan punya pengaruh, kok kayaknya nggak berdaya atau nggak all out dalam membantu kemerdekaan Palestina yang menjanjikan tanah air nasional bagi orang Yahudi di Palestina? Halo teman-teman, balik lagi sama gue di channel Boleh Tahu. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang super sensitif, super kompleks, tapi juga super penting buat kita pahami semua. Sebuah pertanyaan yang mungkin udah jadi bisik-bisik atau bahkan teriakan di hati banyak orang. Kenapa negara-negara Arab yang notabene saudara, serumpun, kaya raya, dan punya pengaruh, kok kayaknya nggak berdaya atau nggak all out dalam membantu kemerdekaan Palestina? Gue yakin banyak dari teman-teman saat ini gregetan, marah, sedih, dan bertanya-tanya, apakah ini soal pengkhianatan, ketidakpedulian, atau ada lapisan-lapisan lain yang jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tidak hanya soal opini yang receh-receh, tapi kita akan membahas dan mengulik lapis demi lapis dari sejarah, ekonomi, politik, sampai kepentingan masing-masing negara-negara di Timur Tengah. So, siapkan diri teman-teman semua untuk menonton video ini sampai habis. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan like, serta share ke teman-teman yang lain. Oke, kita mulai dari dasar dulu. Anggapan bahwa negara Arab nggak peduli sama sekali tentang kemerdekaan Palestina sebenarnya kurang tepat. Kalau kita tarik mundur ke sejarah, solidaritas terhadap Palestina ini sudah jadi bagian penting dari narasi pan-Arabisme sejak awal abad ke-20. Isu Palestina seringkali jadi lem atau pemersatu setidaknya secara retorika di antara negara-negara Arab yang baru merdeka atau sedang berjuang untuk merdeka. Apakah kalian tahu, setelah runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah pasca Perang Dunia Pertama, wilayah Timur Tengah itu dipecah-pecah oleh kekuatan kolonial, terutama Inggris dan Prancis. Nah, di tengah situasi itu muncul deklarasi The Balfour tahun 1917 yang menjanjikan tanah air nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Ini jadi titik awal konflik modern yang hingga saat ini. Sejak saat itu, para pemimpin Arab dan masyarakatnya sudah menyuarakan penolakan dan kekhawatiran. Liga Arab yang dibentuk tahun 1945, salah satu agenda utamanya adalah mendukung hak-hak bangsa Palestina. Mereka secara kolektif menolak rencana pembagian Palestina oleh PBB tahun 1947 yang akan membagi wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu satu untuk Arab, satu untuk Yahudi, dengan Yerusalem sebagai kota internasional. Penolakan ini didasari argumen bahwa rencana itu tidak adil bagi mayoritas penduduk Arab Palestina saat itu dan mengabaikan hak mereka atas penentuan nasib mereka sendiri. Jadi secara historis ada political will dan sentimen publik yang kuat di dunia Arab untuk mendukung Palestina. Banyak pidato-pidato berapi-api dari pemimpin Arab, demonstrasi massa, penggalangan dana, hingga boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Jadi klaim bahwa mereka tidak pernah peduli itu perlu kita koreksi kembali. Solidaritas itu ada dan pernah sangat membara. Pertanyaannya kemudian, kenapa solidaritas ini tidak selalu bisa diterjemahkan menjadi aksi nyata yang efektif untuk kemerdekaan Palestina? Nah, ini yang akan kita bahas di chapter berikutnya. Oke, kita lanjut ke chapter kedua. Kalau kita ngomongin bantuan, banyak orang langsung mikir bantuan militer kan? Dan faktanya, negara-negara Arab pernah melakukan intervensi militer secara besar-besaran ke Israel. Nggak cuma sekali, tapi berkali-kali. Yang paling monumental tentu saja Perang Arab-Israel tahun 1948, atau yang oleh bangsa Palestina disebut sebagai Nakba atau Malapetaka. Begitu Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, koalisi negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Irak langsung menyerbu. Tujuannya mencegah berdirinya negara Israel dan mempertahankan hak Arab Palestina. Tapi hasilnya kita semua tahu seperti hingga saat ini. Koalisi Arab kalah. Israel justru berhasil memperluas wilayahnya melebihi yang ditetapkan rencana pembagian PBB. Dan ratusan ribu warga Palestina terusir dari tanah air mereka sehingga harus mengungsi ke negara-negara tetangga. Kenapa bisa kalah? Banyak faktor. Pertama, meskipun bersatu dalam tujuan, koordinasi militer antar negara Arab sangatlah buruk. Masing-masing punya agenda dan komando sendiri. Kedua, pasukan Israel meskipun jumlahnya lebih kecil, namun mereka lebih termotivasi, lebih terorganisir, dan mendapatkan pasokan senjata dari beberapa pihak. Ketiga, negara-negara Arab sendiri saat itu banyak yang baru merdeka, sehingga militernya belum kuat seperti sekarang. Lalu ada perang 6 hari tahun 1967.
ini lebih parah lagi dampaknya. Dalam waktu singkat, Israel berhasil mengalahkan gabungan Mesir, Yordania, dan Suriah. Hasilnya, Israel menduduki tepi barat dari Yordania, jalur Gaza, dan semenanjung Sinai dari Mesir, serta dataran tinggi Golan dari Suriah. Ini adalah pukulan telak bagi dunia Arab dan memperkuat posisi tawar Israel secara signifikan. Kemudian, ada Perang Yom Kippur atau Perang Ramadan tahun 1973. Mesir dan Suriah melancarkan serangan kejutan dan berhasil membuat kemajuan awal yang signifikan. Ini sempat mengembalikan sedikit martabat Arab, tapi dengan bantuan masif dari Amerika Serikat ke Israel, perang ini berakhir dengan gencatan senjata. Meskipun Mesir berhasil merebut kembali sebagian kecil Sinai yang kemudian menjadi dasar perjanjian Camp David, poin pentingnya di sini adalah meskipun ada momen-momen keberhasilan taktis, secara strategi, opsi militer kolektif Arab terbukti sangat mahal dan tidak berhasil mengembalikan hak-hak Palestina secara penuh atau menghancurkan Israel yang jadi tujuan awal sebagian pihak. Kegagalan militer ini punya dampak psikologis besar untuk dunia Arab. Muncul kesadaran bahwa Israel dengan dukungan Barat terutama Amerika Serikat adalah kekuatan militer yang sulit dikalahkan secara konvensional. Ini memaksa banyak negara Arab untuk memulai memikirkan ulang strategi mereka. Apakah perang terus-menerus adalah jalan terbaik? Atau ada cara lain, meskipun mungkin pahit untuk dihadapi? Nah, ini dia chapter yang mungkin bakal bikin sebagian dari kita sedikit panas. Setelah rentetan kegagalan militer dan perubahan landscape geopolitik, satu realita pahit mulai mengemuka. Kepentingan nasional masing-masing negara Arab seringkali lebih diutamakan daripada solidaritas pan-Arab untuk Palestina. Harus kita pahami, setiap negara punya agenda domestik dan prioritasnya sendiri. Pemimpin negara manapun, tugas utamanya adalah memastikan stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan negerinya sendiri. Isu Palestina meskipun penting secara emosional dan historis, kadang harus bersaing dengan isu-isu lain yang lebih mendesak bagi kelangsungan rezim atau negara tersebut. Contoh paling jelas adalah Mesir di bawah Anwar Sadat. Setelah perang 1973, Sadat mengambil langkah yang mengejutkan dunia Arab, melakukan perjanjian damai dengan Israel melalui Camp David Accord tahun 1978. Imbalannya, Sinai kembali ke tangan Mesir dan Mesir mendapatkan bantuan ekonomi dan militer besar-besaran dari Amerika Serikat. Bagi Mesir, ini adalah langkah pragmatis untuk mengakhiri konflik yang menguras sumber daya dan fokus pada pembangunan internal. Tapi bagi banyak negara Arab lain dan Palestina, ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan bersama. Mesir bahkan sempat disuspend dari Liga Arab. Yordania juga mengikuti langkah serupa dengan menandatangani perjanjian damai dengan Israel tahun 1994. Yordania yang punya perbatasan panjang dengan Israel dan tepi barat serta menampung banyak pengungsi Palestina melihat ini sebagai cara untuk menstabilkan perbatasannya dan mengamankan kepentingannya sendiri, termasuk peranannya dalam mengelola situs-situs suci di Yerusalem. Negara-negara Teluk yang kaya minyak seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan lainnya juga punya kalkulasi sendiri. Stabilitas ekonomi mereka sangat bergantung pada ekspor minyak dan hubungan baik dengan kekuatan global, terutama Amerika Serikat yang merupakan sekutu dekat Israel. Keterlibatan langsung dalam konflik militer melawan Israel bisa berisiko mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan mereka. Jadi, meskipun mereka memberikan bantuan finansial yang signifikan ke Palestina, keterlibatan militer langsung jadi opsi yang semakin tidak populer. Ini bukan berarti mereka tidak peduli sama sekali, tapi ada kalkulasi untung rugi yang kompleks. Rezim-rezim di negara Arab juga harus memikirkan stabilitas internal mereka. Terlalu vokal atau agresif soal Palestina tanpa hasil nyata bisa memicu ketidakpuasan dalam negeri, bahkan memancing intervensi asing. Jadi ada semacam balancing act yang harus mereka lakukan antara retorika dukungan untuk Palestina dan pragmatisme kebijakan luar negeri demi kepentingan nasional masing-masing. Oke guys, kita nggak bisa ngomongin Timur Tengah tanpa ngomongin minyak dan politik global. Dua hal ini saling terkait dan punya dampak besar terhadap bagaimana negara-negara Arab menyikapi isu Palestina. Kekayaan minyak yang melimpah di beberapa negara, terutama di Teluk, seharusnya jadi senjata ampunan dan memang pernah ini digunakan. Kalau kita ingat, embargo minyak tahun 1973 sebagai respon terhadap dukungan Amerika Serikat kepada Israel dalam perang Yom Kippur. Embargo itu sukses bikin ekonomi global gonjang-ganjing dan menunjukkan kekuatan politik negara-negara Arab menghasil minyak. Tapi senjata minyak ini pedang bermata dua. Di satu sisi memberikan leverage, di sisi lain menjadikan negara-negara Arab semakin jadi pusat perhatian dan target kepentingan kekuatan-kekuatan besar dunia, terutama selama
era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua adidaya ini berlomba-lomba mencari sekutu dan pengaruh di Timur Tengah yang strategis. Seperti Amerika Serikat, sejak lama punya hubungan yang super dekat dengan Israel. Israel dianggap sebagai sekutu strategis utama Amerika Serikat di kawasan yang penuh gejolak ini. Dukungan Amerika Serikat ke Israel itu nggak main-main. Bantuan militer miliaran dolar setiap tahunnya. Dukungan diplomatik di PBB, termasuk penggunaan hak veto untuk memblokir resolusi yang merugikan Israel. Dan kerjasama intelijen. Nah, banyak negara Arab, terutama monarki teluk, juga punya aliansi atau setidaknya hubungan dekat dengan Amerika Serikat untuk keamanan dan stabilitas rezim mereka. Hal ini menciptakan dilema. Bagaimana caranya mendukung Palestina secara penuh kalau bos besar mereka adalah pendukung utamanya Israel, yaitu Amerika Serikat. Tekanan dari Amerika Serikat ini nyata. Amerika Serikat bisa menggunakan berbagai cara, dari kuartal, bantuan ekonomi, penjual senjata, jaminan keamanan, hingga tongkat, yaitu ancaman sanksi atau tekanan politik, untuk mempengaruhi kebijakan negara-negara Arab agar lebih moderat terhadap Israel atau tidak mengambil langkah-langkah yang terlalu ekstrim dalam mendukung Palestina. Di sisi lain, Uni Soviet atau yang sekarang kita sebut adalah Rusia, dulu mendukung beberapa negara Arab yang berhaluan nasionalis sosialis seperti negara Mesir, Suriah, dan Irak, serta PLO. Tapi dukungan Soviet juga punya agenda sendiri, yaitu memperluas pengaruh komunisme dan menandingi Amerika Serikat. Setelah Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet runtuh, landscape-nya berubah. Rusia tetap punya kepentingan di Timur Tengah, tapi fokus dan kapasitasnya berbeda. Jadi, negara-negara Arab ini terjebak dalam permainan catur geopolitik global. Setiap langkah yang mereka ambil terkait Palestina harus mempertimbangkan reaksi dari Washington, Moskow, atau bahkan Beijing untuk saat ini. Ya, ini membatasi ruang gerak mereka secara signifikan. Solidaritas untuk Palestina seringkali harus disesuaikan dengan realitas geopolitik yang cukup keras ini. Seberapa besar sih menurut kalian pengaruh negara adidaya dalam konflik ini? Apakah mereka benar-benar mengendalikan semuanya? Guys, kalau kita jujur, salah satu faktor terbesar yang melemahkan dukungan kolektif Arab untuk Palestina adalah perpecahan di dalam dunia Arab sendiri. Ini kayak punya musuh dari luar, tapi di dalam rumah juga saling sikut. Gimana mau solid? Sejarah modern Timur Tengah diwarnai oleh rivalitas, konflik, dan ketidakpercayaan antar negara Arab. Banyak banget contohnya. Dulu perbedaan ideologi, dulu ada persaingan ketat antara blok monarki konservatif, yaitu seperti Arab Saudi, dengan blok republik nasionalis sekuler seperti Mesir era Nasser atau Suriah Baathis. Masing-masing mencoba menyebarkan pengaruhnya. Sengketa perbatasan dan sumber daya. Banyak negara Arab punya sengketa wilayah atau sumber daya alam, terutamanya air dan minyak, dengan negara-negara tetangga. Perang langsung antar negara Arab, kita ingat perang Irak dan Iran. Meskipun Iran bukan Arab, tapi melibatkan Irak dan berdampak ke negara teluk lainnya. Invasi Irak ke Kuwait yang memicu perang Teluk pertama, di mana koalisi internasional, yaitu termasuk negara Arab, melawan Irak. Ini menghabiskan sumber daya dan memecah belah persatuan. Intervensi di negara lain, beberapa negara Arab terlibat dalam perang saudara atau konflik internal di negara Arab lainnya seperti Yaman, Libya, dan Suriah. Ini menciptakan polarisasi dan mengalihkan fokus dari isu Palestina. Persaingan pengaruh regional. Ada persaingan sengit antara misal Arab Saudi dan Iran. Lagi-lagi Iran non-Arab tapi pemain kunci. Untuk dominasi regional yang seringkali melibatkan proksi di negara-negara Arab lain. Ini juga melahirkan perpecahan Sunni dan Syiah yang dimanipulasi untuk kepentingan politik. Blokade Qatar, contoh lebih baru, blokade Qatar oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir. Ini menunjukkan betapa dalam retakan bahkan di antara negara-negara teluk yang tergabung dalam GCC. Liga Arab yang seharusnya jadi wadah pemersatu seringkali lumpuh karena perbedaan kepentingan dan ketidakmampuan mencapai konsensus dalam isu-isu krusial. Keputusan seringkali hanya bersifat normatif atau imbauan tanpa mekanisme penegakan yang kuat. Kalau di dalam rumah sendiri aja berantem, gimana mau efektif bantu tetangga yang lagi kesusahan?
Perpecahan ini jelas menguntungkan pihak-pihak yang tidak ingin melihat dunia Arab bersatu dan kuat, termasuk Israel. Semakin terpecah negara Arab, semakin lemah posisi tawar mereka di panggung internasional. Dan semakin sulit bagi mereka untuk membentuk front persatuan yang solid untuk mendukung Palestina. Sumber daya, energi, dan perhatian politik yang seharusnya bisa difokuskan untuk Palestina malah habis untuk konflik internal. Ini adalah realita yang sangat menyedihkan. Tapi, harus kita akui, dunia Arab bukanlah entitas monolitik. Ada banyak faksi, kepentingan, agenda yang saling bertabrakan. Dan Palestina sayangnya seringkali jadi korban dari perpecahan ini. Oke, kita udah ngebahas faktor eksternal dan internal dari sisi negara-negara Arab. Tapi kita juga harus melihat ke dalam Palestina sendiri. Dinamika politik internal Palestina juga punya peran dalam kompleksitas dukungan Arab. Ini mungkin poin yang kurang populer untuk dibahas, tapi penting untuk pemahaman yang utuh. Perjuangan Palestina itu nggak monolitik, guys. Ada berbagai faksi politik dengan ideologi dan strategi yang berbeda. Yang paling menonjol dalam beberapa dekade terakhir adalah persaingan dan kadang konflik terbuka antara Fatah, yaitu yang mendominasi organisasi pembebasan Palestina, dan otoritas Palestina di tepi barat, dengan Hamas yang mengontrol jalur Gaza. Fatah secara umum lebih sekuler nasionalis dan cenderung memilih jalur negosiasi dan diplomasi. Meskipun tidak meninggalkan opsi perlawanan bersenjata di masa lalu, mereka mengakui Israel berdasarkan solusi dua negara. Sedangkan Hamas yang berakar dari Ikhwanul Muslimin punya platform Islamis dan secara historis menolak mengakui Israel dan lebih mengedepankan perlawanan bersenjata. Perpecahan antara Fatah dan Hamas mencapai puncaknya pada tahun 2007 ketika Hamas mengambil alih jalur Gaza secara paksa dari otoritas Palestina yang dikuasai oleh Fatah. Nah, sejak itulah Palestina secara de facto terbagi menjadi dua entitas politik yang terpisah. Tepi barat di bawah Fatah dan Gaza di bawah Hamas. Upaya rekonsiliasi berkali-kali dilakukan, tapi seringkali gagal atau tidak bertahan lama. Nah, perpecahan internal Palestina ini mempersulit negara-negara Arab dalam memberikan dukungan yang terkoordinasi, dan pertanyaannya jadi, Palestina yang mana yang harus didukung? Atau siapa representasi sah bangsa Palestina? Beberapa negara Arab mungkin lebih condong ke Fatah karena dianggap lebih moderat dan sejalan dengan agenda regional mereka. Negara-negara ini mungkin enggan memberikan dukungan besar ke Hamas yang dicap sebagai organisasi teroris oleh banyak negara barat dan punya hubungan dekat dengan Iran atau Qatar yang mungkin jadi rival bagi negara-negara Arab tertentu. Sebaliknya, negara-negara Arab lainnya yang punya hubungan baik dengan Ikhwanul Muslimin atau Iran mungkin lebih bersimpati atau mendukung Hamas. Ketidakjelasan siapa yang menjadi otoritas tunggal atau juru bicara Palestina yang diakui semua pihak ini membuat negara-negara Arab kesulitan untuk merumuskan kebijakan yang koheren. Bantuan jadi terfragmentasi, strategi jadi tidak sinkron, bahkan perpecahan ini kadang dieksploitasi oleh pihak luar untuk semakin melemahkan perjuangan Palestina. Jadi penting untuk diingat bahwa tantangan tidak hanya datang dari luar. Upaya penyatuan internal Palestina adalah kunci penting untuk mendapatkan dukungan internasional yang lebih solid dan efektif, termasuk dari dunia Arab. Nah, apakah perpecahan internal Palestina menurut kalian menjadi hambatan besar? Dan menurut kalian bagaimana solusi untuk organisasi yang terbelah ini? Guys, kita masuk ke chapter yang lagi hot banget beberapa tahun terakhir, normalisasi hubungan antara beberapa negara Arab dengan Israel. Ini adalah pergeseran paradigma yang signifikan dan menimbulkan banyak perdebatan. Dulu inisiatif perdamaian Arab tahun 2002 yang diusulkan Arab Saudi menawarkan normalisasi penuh hubungan dengan Israel. Tapi hanya jika Israel menarik diri sepenuhnya dari wilayah Arab yang diduduki sejak 1967, menyetujui solusi dua negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, dan solusi yang adil bagi pengungsi Palestina. Ini adalah posisi dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina dan solusi yang adil bagi pengungsi Palestina. Ini adalah posisi kolektif Liga Arab selama bertahun-tahun, damai untuk tanah. Tapi apa yang terjadi belakangan ini, terutama dengan Abraham Accord tahun 2020 yang dimediasi oleh Amerika Serikat, seolah membalik logika itu.
Uni Emirat Arab dan Bahrain menjadi negara Arab Teluk pertama yang menormalisasi hubungan dengan Israel, diikuti oleh Sudan, Maroko. Mereka melakukan normalisasi tanpa persyaratan kemerdekaan Palestina atau penyelesaian isu inti konflik yang dulu jadi harga mati. Kenapa ini terjadi? Ada beberapa alasan yang sering disebut. Salah satunya adalah kepentingan ekonomi dan teknologi. Negara-negara ini melihat potensi kerjasama ekonomi, investasi, pariwisata, dan akses ke teknologi Israel, terutama di bidang keamanan cyber, agrikultur, dan kesehatan. Aliansi keamanan melawan Iran ini faktor besar. Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Arab Saudi melihat Iran sebagai ancaman regional utama. Normalisasi dengan Israel yang juga musuh bebuyutan Iran dilihat sebagai cara untuk membentuk front persatuan non-resmi melawan Teheran. Perubahan prioritas generasi muda dan kepemimpinan. Ada argumen bahwa generasi muda dan beberapa pemimpin baru di Teluk sudah lelah dengan konflik Palestina yang tak berkesudahan dan ingin fokus pada pembangunan dan modernisasi negara mereka. Isu Palestina dianggap tidak lagi sesentral dulu. Tekanan atau insentif dari Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat di bawah Donald Trump sangat mendorong normalisasi ini dan memberikan berbagai insentif, misalnya pengakuan kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, penghapusan Sudan dari daftar negara sponsor terorisme, penjualan jet F-35 ke Uni Emirat Arab, meskipun saat ini akhirnya tertunda ya. Normalisasi ini jelas merupakan pukulan bagi Palestina. Mereka merasa ditinggalkan atau dihianati oleh saudara-saudara Arab mereka. Solidaritas Arab yang diharapkan kini terkikis oleh kepentingan nasional dan pergeseran geopolitik. Para pendukung normalisasi berargumen bahwa ini adalah langkah pragmatis yang bisa membawa stabilitas dan kemakmuran baru ke kawasan. Dan mungkin dengan cara baru justru bisa membantu Palestina di kemudian hari melalui dialog dan pengakuan. Tapi kritikus melihatnya sebagai pengabaian terhadap hak. Pengabaian terhadap hak-hak dasar Palestina demi keuntungan sesaat. Ini adalah perkembangan yang masih terus berjalan dan dampak jangka panjangnya belum sepenuhnya terlihat. Tapi yang pasti ini menandakan bahwa landscape politik Timur Tengah sedang berubah drastis dan posisi isu Palestina di mata beberapa negara Arab juga ikut bergeser. Oke, setelah kita bahas semua kompleksitas dan kendala, mungkin ada yang bertanya, jadi negara Arab nggak ngasih bantuan apa-apa dong? Tunggu dulu, itu juga nggak sepenuhnya benar. Meskipun mungkin tidak semasif atau seefektif yang diharapkan banyak orang, bantuan tetap ada, terutama dalam bentuk non-militer. Bentuk bantuan yang paling konsisten adalah bantuan finansial dan kemanusiaan. Dukungan anggaran untuk otoritas Palestina, banyak negara Arab, terutama Arab Saudi, Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait, secara historis menjadi donor utama bagi otoritas Palestina untuk membantu membayar gaji pegawai negeri, layanan publik, dan proyek pembangunannya. Meskipun jumlahnya fluktuatif ya, tergantung situasi politik dan ekonomi. Bantuan kemanusiaan langsung melalui lembaga-lembaga seperti Bulan Sabit Merah, organisasi amal, atau langsung dari pemerintah. Negara-negara Arab mengirimkan makanan, obat-obatan, pasokan medis, dan bantuan darurat lainnya, terutama ke jalur Gaza yang sering dilanda krisis kemanusiaan akibat blokade dan konflik. Dukungan untuk UNRWA, negara-negara Arab juga merupakan kontributor penting bagi UNRWA, Badan PBB untuk pengungsi Palestina, yang menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial bagi jutaan pengungsi Palestina di seluruh Timur Tengah. Terus ada proyek rekonstruksi. Setelah perang atau eskalasi kekerasan, beberapa negara Arab menjadikan dana untuk rekonstruksi infrastruktur yang hancur di Gaza atau tepi barat. Selain itu, ada juga dukungan diplomatik dan politik. Di PBB dan forum internasional lainnya, negara-negara Arab secara konsisten menyuarakan dukungan untuk hak-hak Palestina, mengutuk tindakan Israel yang dianggap melanggar hukum internasional, dan mendorong resolusi-resolusi yang mendukung Palestina. Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam atau juga disebut OKI juga sering mengeluarkan pernyataan dan resolusi terkait Palestina. Menjaga isu Palestina tetap hidup meskipun ada pergeseran, banyak negara Arab tetap menjadikan isu Palestina sebagai
agenda dalam pertemuan-pertemuan internasional dan bilateral mereka. Namun, efektivitas bantuan ini sering dipertanyakan. Bantuan finansial kadang dituduh tidak transparan penggunaannya atau tidak cukup untuk mengatasi masalah struktural akibat pendudukan. Bantuan kemanusiaan seringkali hanya bersifat pemadam kebakaran tanpa solusi jangka panjang. Nah, dan dukungan diplomatik meskipun penting seringkali tidak memiliki gigi untuk memaksa perubahan di lapangan karena terbentur veto Amerika Serikat atau kekuatan politik Israel. Jadi bantuan itu ada, tapi apakah cukup? Apakah tepat sasaran, dan apakah bisa menggantikan solusi politik yang komprehensif untuk kemerdekaan? Itu pertanyaan besar untuk saat ini. Wow guys, panjang banget ya kita membahas tentang perjuangan kemerdekaan Palestina ini. Jadi kembali ke pertanyaan awal, mengapa negara-negara Arab seperti tidak berdaya membantu kemerdekaan Palestina? Jawabannya seperti yang sudah kita bedah, super kompleks. Ini bukan sekedar soal tidak peduli atau pengkhianatan yang simpel. Ada tumpukan lapisan sejarah, kegagalan militer, prioritas kepentingan nasional masing-masing negara, tekanan politik global dari negara adidaya, perpecahan internal di dunia Arab sendiri, dinamika internal Palestinanya, hingga pergeseran paradigma dengan adanya normalisasi. Gak ada satu penjahat tunggal dalam cerita ini. Setiap aktor punya kalkulasi, kepentingan, dan keterbatasannya sendiri. Yang pasti, harapan dan retorika solidaritas Arab seringkali berbenturan keras dengan realita politik yang pragmatis dan kadang sinis. Perjuangan Palestina menjadi salah satu isu yang paling rumit dan alot dalam politik internasional modern saat ini. Penting untuk kita pahami semua faktor ini bukan untuk jadi pesimis atau apatis. Justru sebaliknya, dengan pemahaman yang lebih utuh, kita bisa melihat masalah ini dengan lebih jernih, menghindari simplikasi yang berlebihan, dan mungkin menemukan cara-cara baru untuk berkontribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai individu ataupun sebagai netizen, sebagai warga negara dunia? Yang pertama yaitu terus belajar dan edukasi diri. Jangan pernah berhenti mencari informasi dari berbagai sumber yang kredibel. Pahami sejarah, pahami konteks. Jangan cuma ikut-ikutan tren tanpa tahu substansinya. Kedua, suarakan keadilan secara bijak. Gunakan platform media sosialmu untuk menyebarkan kesadaran tentang isu Palestina secara damai, informatif, dan empati. Hindari ujaran kebencian atau hoaks yang justru bisa memperkeruh suasana. Yang ketiga, dukung kampanye kemanusiaan yang terpercaya. Banyak organisasi kemanusiaan yang kredibel yang bekerja di lapangan untuk membantu rakyat Palestina. Jika kamu punya kemampuan, donasi sekecil apapun akan berarti. Yang keempat, dorong dialog dan pemahaman. Alih-alih menyalahkan satu pihak, dorong diskusi yang konstruktif. Pahami bahwa ada banyak narasi dan perspektif dalam konflik ini. Dan yang kelima, jangan lupakan doa. Bagi yang beriman, doa adalah senjata yang kuat. Terus doakan kedamaian dan keadilan untuk keluarga kita, Palestina, dan seluruh umat manusia. Perjuangan untuk kemerdekaan Palestina mungkin masih panjang dan berliku, tapi selama masih ada orang-orang yang peduli, yang bersuara, yang bertindak, harapan itu akan selalu ada. Jangan sampai isu ini tenggelam oleh berita-berita lain. Terus jaga api semangat keadilan di hati kita. Oke guys, itu dia pembahasan mendalam kita kali ini. Gue tahu ini berat, tapi semoga mencerahkan. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Apa poin yang paling nancep buat kalian, atau ada aspek lain yang belum gue bahas? Kita bisa diskusiin di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini. Kalau kalian merasa bermanfaat, share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang paham, dan yang paling penting, subscribe channel ini, channel boleh tahu, dan nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan konten-konten berkualitas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli, dan terus sebarkan kebaikan. Terima kasih.